Tuntunan Sabda Minggu 10 September tahun 2023. Hari Minggu biasa yang ke-23 dalam tahun A. Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Ayat emas ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihat, engkau telah mendapatnya kembali. Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Perikop Injil pada minggu biasa yang ke-23 dalam tahun A ini menyebutkan bahwa bila seorang saudara didapati berbuat dosa, hendaknya ia diberitahu mengenai kesalahannya secara perorangan terlebih dahulu. Jika tidak ada hasilnya, sebaiknya ia dinasihati di hadapan saksi. Kalau tetap tidak peduli, barulah perlu ia dibawa ke sidang umat. Warta Injil ini lebih daripada sekadar mengajarkan cara-cara menegur kesalahan atau berprihatin mengenai orang lain. Tujuan utamanya ialah membangun komunitas pengikut Yesus yang saling menopang. Umat dapat semakin dewasa berkat adanya perhatian satu sama lain, serta cara dalam menasehati dan menunjukkan kekeliruan. Mari kita mendengarkan 3 pesan penting yang mau disampaikan kepada kita dalam Injil hari ini. Yang pertama, pergilah kepada orang yang berbuat dosa. Hal ini sama seperti Yesus yang pergi untuk mencari domba yang hilang. Allah ingin kita mengasihi sebagaimana Ia mengasihi, bahkan mengasihi mereka yang mungkin secara langsung telah menyakiti kita. Ini sulit. Terkadang kita tidak mau mengampuni dan berbelas kasihan kepada mereka yang berdosa. Kita dapat dengan mudah memandang rendah mereka dan membayangkan bahwa kita jauh lebih baik daripada mereka, atau kita dapat menjadi tidak sabar karena mereka tidak seperti kita. Ketika seseorang berbuat dosa terhadap kita, kita harus melihat melampaui rasa sakit kita. Sesungguhnya, kita harus menerima rasa sakit itu dengan cara penebusan yang Kristus tunjukkan di kayu salib dan dalam Ekaristi. Kita tidak boleh menganggap orang tersebut tersesat, berpaling, atau pergi. Kita harus mendatangi orang yang berdosa kepada kita dan berusaha dengan kasih untuk membawanya pulang kepada kasih Bapa. Yang kedua, mendamaikan mereka dengan jemaat, umat, atau gereja. Kasih Allah bagi orang berdosa yang telah jatuh ke dalam dosa tidak hanya harus terbukti dalam hidup kita, tetapi juga harus hidup di dalam gereja-gereja lokal kita. Apakah paroki kita terbuka dan mengundang orang-orang berdosa? Atau apakah paroki kita menjadi tempat perlindungan terakhir bagi mereka yang diselamatkan? Apakah gereja kita pergi dan mencari orang-orang berdosa yang terhilang? Atau apakah kita mengharapkan domba-domba yang terhilang untuk menemukan jalan kepada kita? Allah ingin kita pergi kepada orang berdosa yang terhilang dan berusaha membawa mereka pulang ke gereja. Ini berarti bahwa kita perlu hidup sebagai misionaris, sebagai penginjil yang pergi ke sudut-sudut jalan dan lapangan umum, dimanapun orang-orang berdosa yang terhilang berada. Allah mengasihi mereka dan ingin menjangkau mereka melalui kita. Kita adalah tangan dan kakinya. Dia ingin menyampaikan firman-Nya melalui bibir kita.
Yang ketiga, aku ada di tengah-tengah kamu. Ketika kita pergi untuk memenuhi misi Kristus kepada domba-domba yang hilang, Dia pergi bersama kita. Kita tidak sendirian. Dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa Dia akan menyertai mereka sampai ke ujung bumi. Hal ini seharusnya memberi kita keyakinan. Yesus menyertai kita, dan Dia akan membantu menyalurkan kasih-Nya kepada jiwa-jiwa yang terhilang melalui kita, melalui perkataan dan gerakan kita. Dia akan memberi kita kekuatan untuk melanjutkan pekerjaannya. Ada juga beberapa manfaat ketika kita berkumpul bersama dengan orang lain di dalam gereja. Yesus hadir di dalam gereja, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya. Kita bersamanya sampai pada tingkat di mana kita dipersatukan dengan gereja. Ketika kita menjadi berkomitmen dan terlibat dalam paroki lokal kita, kita lebih dekat dengan Yesus. Saudara dan saudariku, Yesus meminta kita untuk berani menegur atau memperbaiki kesalahan sesama. Namun kita hendaknya menegur atau memperbaiki kesalahan sesama berdasarkan hukum cinta kasih yang ada di dalam gereja. Marilah tetap berbuat baik, karena cinta kasih bisa menjadi nyata kalau kita terus berbuat baik. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.